Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil review dari artikel yang berjudul Islam Pelestarian Lingkungan Hidup, Menggagas Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan. A. Hilangnya harmoni dengan alam. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2/2008 yang melalui PP ini hutan lindung kita obral murah. Sekitar 1,2 juta sampai 3 juta per hektar per tahun untuk kegiatan tambang, energi, infrastruktur telekomunikasi, dan sebagainya. Banalitas jelas ada di balik penerbitan ini, sebab dengan demikian, hutan lindung yang tinggal 11,4 juta hektar terancam keberadaannya. Hutan lindung yang mampu menyerap air, menahan banjir, dan melindungi flora dan fauna di dalamnya, dan sebagian kehidupan manusia amat tergantung pada keberadaannya. Sebab hutan lindung yang menjadi paru-paru dunia kini dalam bahaya. Dengan rusaknya hutan lindung, manusia tinggal menunggu bencana apa lagi yang akan menimpa di masa depan. Padahal kita sudah menyaksikan beragam banjir, tanah longsor, dan bencana lain yang dipicu oleh deforestasi atau kerusakan hutan. Sudah banyak cerita duka tentang bencana alam yang dialami manusia akibat eksplorasi pertambangan di kawasan hutan lindung. Banjir menjadi bencana alam yang tak terhindarkan dan terus bergulir. Ribuan orang menjadi korban, ada yang meninggal, kehilangan sumber pendapatan, serta harus beralih pekerjaan dan tempat tinggal. Manusia modern tidak menghayati kehidupan sebagai bagian dari alam, tapi sebagai kekuatan luar yang menguasai dan menaklukkan alam. Manusia berbicara mengenai perjuangan melawan alam karena dia lupa seandainya dia menang dalam perjuangan itu, maka sesungguhnya juga ia berada pada pihak yang kalah. Hampir semua ekosistem terancam oleh kerusakan dan degradasi yang disebabkan oleh manusia. Namun kekhawatiran yang utama adalah hilangnya beberapa ekosistem yang memainkan peran penting dalam proses evolusi. Demikian pula perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global atau global warming. Mengakibatkan bumi semakin panas, bumi yang kian panas jelas menjadi tempat yang tidak nyaman untuk hidup. Para petani memang yang paling menderita akibat perubahan iklim ini. Seperti diketahui, perubahan iklim terjadi ketika ada perubahan dari pola iklim lama ke pola iklim baru yang berlaku untuk jangka waktu lama. Salah satu akibatnya adalah pergeseran musim. Boleh jadi kita sudah merasakan musim hujan yang kian pendek, sementara musim kemarau kian panjang. Di masa yang akan datang, perubahan iklim dapat menjadi ancaman utama yang harus dihadapi oleh semua makhluk hidup. Perubahan iklim tampaknya sudah mulai terjadi dalam tempo yang lebih cepat daripada sebelumnya, dan ini berakibat drastis pada hampir seluruh ekosistem. Oleh sebab itu, seharusnya detik ini juga ancaman perubahan iklim menuntut kita mengubah kebiasaan hidup. Sebuah tindakan nyata harus diambil dari semua pihak. Kita semua dapat terlibat dan membuat perubahan sebagai individu, keluarga, komunitas, anggota suatu bangsa, atau bagian dari planet ini. B. Islam dan lingkungan hidup. Manusia menempati posisi terpenting dalam lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan dari kerusakan mutu, serta untuk menjamin kelestariannya. Menurut Rahmadi Usman, pengertian lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan,
pengawasan, dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Agar manusia mampu menjadi khalifah atau sebagai pengemban fungsi penciptaan dan rububiyahnya terhadap lingkungan hidup, maka Allah telah menciptakan manusia dan menyiapkannya serta memberinya kelengkapan dan sarana yang diperlukan dengan sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dengan struktur dasar penciptaan yang sebaik-baiknya. Dalam rangka tugas kekhalifahan di bumi, maka umat manusia dituntut untuk melakukan riayah atas segala sumber daya alam yang dapat dinikmati sekaligus mendukung kemakmuran hidupnya. Riayah yang dituntut dari kita adalah keharusan untuk memelihara dan mengembangkan kekayaan alam yang dianugerahkan Allah untuk kita manfaatkan dalam upaya mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah akibat kekuatan yang dimilikinya, tetapi akibat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Madrasah hijau, sebuah model alternatif. Bila diasumsikan bahwa konsep khalifah sebagaimana di atas begitu signifikan untuk memperbaiki dan menata kembali kerusakan alam dan lingkungan hidup, maka tantangan berikutnya adalah pada tataran aplikatif. Bagaimana mewujudkan konsep tersebut secara integral? Dalam konteks pendidikan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengembangkan sebuah model alternatif yang mengarah pada penataan alam dan lingkungan hidup. Salah satu yang dapat dikembangkan adalah membangun madrasah hijau, yakni model pendidikan yang dapat mentransformasikan nilai-nilai moral keagamaan dalam setiap aspek pembangunan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang membentuk manusia secara utuh, baik lahiriah maupun batiniah, dalam totalitasnya sebagai khalifah, pengatur, dan pemeliharaan alam dan lingkungan. Disinilah pendidikan agama Islam akan berfungsi sebagai penyeimbang yang akan menjadi agen yang baik untuk memungkinkan terwujudnya peraturan yang baik pula. Secara lebih rinci, Syekh Abdul Mabud sebagaimana dikutip Hitami, merumuskan tujuan pendidikan tersebut pada masing-masing jenjang pendidikan sebagai berikut. 1. Tingkat dasar. Pada jenjang ini, tujuan pendidikan diarahkan pada A. Tumbuh keyakinan bahwa Allah pencipta dan pemberi segala sesuatu. B. Menyadari bahwa hukum alam diciptakan oleh Allah. C. Mampu melihat rahmat dan karunia Allah dalam alam. D. Menyadari bahwa Allah menciptakan sesuatu untuk kemanfaatan makhluknya. E. Menyadari bahwa manusia bertanggung jawab kepada Allah atas segala tindakannya. F. Menyadari bahwa manusia dan lingkungan saling bergantung. G. Menyadari bahwa gangguan manusia terhadap alam menimbulkan efek-efek yang membahayakan lingkungan. H. Menyadari bahwa manusia mempunyai daya pengendali yang terbatas terhadap alam. I. Menimbulkan minat anak didik dan dalam menemukan dan memahami keharmonisan dan keindahan alam. 2. Tingkat menengah. Pada jenjang ini diarahkan pada antara lain A. Mampu melihat keagungan dan rahmat Allah berupa kehidupan alami, objek, dan pariwisata. B. Menyadari penciptaan dan keberlangsungan kehidupan dalam alam sebagai manifestasi rahmat Allah. C. Menyadari bahwa hukum alam merupakan kehendak Allah yang berlaku pada alam. D. Menyadari cara-cara hidup dalam keharmonisan dengan alam, kesadaran akan kebutuhan perlindungan kehidupan alami. E. Kesadaran akan kebutuhan keserasian dan keseimbangan ekologi. F.
kesadaran akan peranan manusia sebagai khalifah di bumi. 3. Tingkat lanjut. Pada jenjang ini diarahkan pada A. Menginsyafi berbagai implikasi sosial, religius, dan spiritual dari penelitian ilmu. B. Menginsyafi fenomena alam sebagai ayat Allah sehingga mampu melihat kesatuan dan keberhubungan dengan alam. C. Menyadari peranan manusia sebagai khalifah berhadapan dengan dunia fisik dan biologi. D. Menyadari kebutuhan akan pemahaman bahasa alam yang bersifat simbolik. E. Menyadari bahwa penelitian dan pembangunan yang tidak membawa manfaat kepada manusia harus dihindari. Sekalipun tujuan-tujuan di atas ditampilkan sebagai contoh minimal, dapat memberikan model-model pendekatan religius yang diimplementasikan dalam rumusan tujuan pendidikan lingkungan hidup. Upaya ini baru merupakan permukaan dalam perencanaan kurikulum madrasah hijau yang tidak akan banyak artinya jika tidak diteruskan dalam aplikasi-aplikasi selektif materi untuk selanjutnya dikutip dengan langkah-langkah operasionalnya dalam proses pendidikan. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.